Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak, jumpa lagi dengan saya di channel Bebek Kucing. Oke sahabat, kali ini saya akan mengupas tuntas ya tentang wirausaha di bebek pedaging dan juga petelur. Dan silahkan sahabat simak videonya ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ini cara bikin pakannya sahabat ya. Ini pakan buat bebek pedaging. Tapi kalau sudah biasa bikin pakan petelur ya, sudah biasa bikin pakan racikan untuk petelur, itu biasanya sudah ahli bikin pakan pedaging ya. Karena pakan petelur itu harus bisa bertelur. Ya. Jadi orang yang sudah bisa bikin pakan bebek petelur itu sudah bisa dipastikan bisa bikin pakan bebek pedaging. Karena pakan petelur itu bebeknya harus bertelur. Bebeknya sudah bisa bertelur, misal dari 70% sampai 90%, artinya orang itu sudah bisa bikin pakan petelur ya sahabat ya. Dan kalau bikin pakan bebek pedaging itu sudah sangat mudah sekali ya. Jadi kalau kita sudah bisa bikin pakan, ya kita harus melangkah ke depan lagi ya, ke yang lain lagi. Pakan kita sudah bisa bikin, untuk petelur sudah bisa bertelur, dan untuk pedaging sudah bisa gemuk dengan cepat, panen tepat waktu, artinya sudah bisa bikin pakan. Nah setelah kita bisa bikin pakan, itu kita harus melangkah lagi, bukan kita stand di bebek saja ya. Karena di situ banyak kendala, seperti pedaging dan petelur itu banyak kendala sahabat ya. Banyak sekali kendalanya. Dan kendalanya apa saja nanti akan saya ulas semua ya. Jadi akan saya kupas tuntas tentang wirausaha cepat sukses di peternakan bebek. Oke, kita kasih makan dulu ya. Ini yang episode kemarin ya, yang cara mengatasi bebek yang gagal panen. Ini tinggal segini lagi bebeknya nih sahabat ya. Sudah dipotong, tinggal sisa berapa ini, sekitar 25 ekor ya. Ini awalnya 150 ekor, sudah habis dalam waktu 3 hari. Bobotnya sudah naik drastis ya, jadi sudah dipotong. Tinggal ini yang cacat ya, itu kayaknya cacat jelek-jelek. Tapi ini nanti juga bisa kepotong yang seperti ini. Ini kalau bobotnya sudah naik ya menjadi 1,3 minimal ya. Nah ini masih banyak yang 1,5 tuh ya. Ini yang 1,5. Nah ini dikasih makannya tuh seperti ini. Yang pakan yang tadi itu ya sahabat ya. Jadi ini pakannya. Biar pada makan dulu nih sahabat. Ini bebek kurus biar pada makan dulu ya. Kasihan. Ada pengganggu datang tuh. Ini makannya sudah nggak begitu nafsu ya, karena pakannya bagus ini, campuran kandungan protein dan energinya sudah cukup banget malah ya. Jadi bebeknya sudah nggak begitu nafsu, tapi bebeknya sudah gemuk, sudah mulai padat. Kita pindah ke bebek yang atas. Oke sahabat, saya lanjutkan ya. Jadi kita ketika ternak bebek pedaging ya, ketika kita ternak bebek pedaging sudah bisa kasih makan, ternak 1 kali, 2 kali, 3 kali berhasil, berarti kita itu dikatakan sudah bisa ya, sudah bisa. Jadi setiap periode itu, setiap panen itu dapat keuntungan dalam 3 periode, berarti seorang peternak itu sudah bisa dikatakan bisa berternak bebek pedaging ya.
Dan untuk bisa dikatakan bisa itu ya, itu contohnya kita sudah bisa bikin pakan ya yang murah berkualitas, dan sudah tahu protein, kandungan protein dan energinya yang harus diberikan. Nah, ketika sudah bisa ya, sudah berhasil di peternakan bebek daging, kita itu harus melangkah ke yang lain lagi ya sahabat ya. Contohnya kita harus menghafal DOD ya, DOD yang pertama, dan yang kedua kita harus mengenal pasar, karena pasar itu sangat penting ya. Pasar itu kita harus lebih luas, kita harus jadi marketing ya. Jadi intinya begini sahabat ya, setelah kita bisa berternak bebek pedaging, langkah selanjutnya yang kita harus pelajari itu yang pertama pasar itu harus diperluas ya. Terus yang kedua DOD ya, karena di dalam berternak bebek pedaging itu kendalanya ya, kendalanya itu satu, kelangkaan DOD ya. Yang kedua banjir bebek. Banjir bebek itu nanti murah banget ya bebek ya. Bebek nantinya akan sangat murah sekali sehingga peternak bisa rugi. Nah, di sini kita harus bisa antisipasi ya, yaitu dengan cara seperti saya, dibikin karkas ya, dipotong seperti itu ya. Itu dipotong seperti itu. Karena ini sesuai pengalaman saya dulu, ada ya banjir bebek nggak laku, sekilo cuma 15.000, dan akhirnya saya potong sendiri, kita jadikan karkas, dan karkas itu masih laku sekitar minimal itu 50.000 per ekor ya. Nah, jadi langkah berikutnya dari setelah kita bisa berternak bebek pedaging, yaitu yang pertama itu marketing, yang kedua itu kita harus bikin karkas ya, yang ketiga kita harus banyak-banyak mengenal penetasan, banyak-banyak mengenal penetasan seperti teman-teman gitu ya, teman-teman penetasan kita harus deketin agar kita bisa selalu ngisi tepat waktu yang kita inginkan ya sahabat ya. Dan untuk langkah berikutnya yaitu penetasan. Oke sahabat, untuk pedaging ya, satunya kita harus melangkah ke pemasaran, marketing ya, yang kedua kita harus bikin karkas, yang ketiga kita harus mengenal DOD ya, dan bikin DOD. Oke sahabat, jadi sudah jelas ya. Jadi untuk bisnis bebek pedaging, untuk melangkah ke selanjutnya yaitu bikin karkas ya, seperti ini, bikin daging. Karena dari penjualan bebek hidup dengan daging itu bedanya lumayan jauh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bebek petelur ya. Sebenarnya untuk wirausaha ini ya, ini saya untuk mengajari anak saya ya, yaitu anak saya sudah bisa ternak bebek petelur, sudah bisa bikin pakan petelur, sudah bisa bikin nampung pakan yang murah ya, yang murah dan berkualitas, itu sudah bisa ya. Tapi berhubung sekarang telurnya sudah banyak, kita sudah banyak telur yang supply, nah kita stop dulu ke telurnya dan pindah ke pedaging. Dan untuk ternak bebek petelur itu diutamakan kita bisa bikin pakan ya, nomor satu ya, nomor satu itu pakan. Terus yang kedua itu kita bisa mencari bahan pakan yang murah, itu sudah lumayan ya.
Dan kalau kita bikin pakan sudah bisa mencapai produksi 90% ya, minimalnya 70% sampai 90%. Itu artinya kita sudah bisa ternak bebek petelur. Dan setelah kita bisa ternak bebek petelur, itu kita harus melangkah ya, nggak boleh diam di situ di satu tempat, itu nggak boleh, karena di situ nanti kendala bebek telur itu sangat banyak ya. Nanti kalau bebek petelur lagi banjir telur ya, bebek angon lagi panen raya, itu biasanya harga telur itu hancur, murah banget. Nah, untuk antisipasinya itu saya sarankan ke anak saya itu untuk bikin telur asin, dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil ya. Untuk telur asinnya kita sudah aman ya, sudah bisa berjualan rutin tiap hari ya. Dan dari telur asin itu, setelah kita bikin telur asin dan sudah berhasil, kita bisa mengembangkan pakannya. Karena kendalanya dari bebek petelur itu pas waktu panen raya telurnya banjir, dan kalau kita sudah bisa mengantisipasi yaitu dengan cara dibikin telur asin, itu kita artinya sudah bisa berwirausaha di bidang bebek petelur. Dan untuk melangkah selanjutnya itu kita harus bisa bikin pakan ya. Jadi kita berternak itu harus bisa jadi marketing ya, jangan diam di satu tempat saja di situ, karena kita itu hidup ya perlu perkembangan. Kalau cuma diam di petelur sudah bisa bikin pakan terus diam nyaman di situ, itu nggak ada kemajuan namanya ya. Jadi tingkat kesuksesan itu sangat minim. Jadi kita harus melangkah lagi. Setelah telur asin sudah berhasil, pakan sudah bagus, kita itu harus bisa bikin pakan untuk kebutuhan peternak lain ya sahabat ya. Lanjut lagi ya. Jadi setelah berhasil bisa bikin pakan, bebek produksi sudah 70 sampai 90%. Terus kita sudah bisa bikin telur asin, bisa memasarkan. Itu langkah selanjutnya, kita itu bikin produksi pakan ya untuk dijual. Dan alhamdulillah saya sudah pakan yang saya bikin ya, pakan yang saya produksi itu sudah saya uji laboratorium, dan hasilnya sangat bagus ya. Sangat memuaskan dan murah. Itu hasil proteinnya saya uji lab itu di Dinas Peternakan. Proteinnya itu 19,5%. Itu protein yang sangat bagus untuk bebek petelur dan pedaging ya. Dan energinya yang sangat luar biasa, karena energinya itu mencapai 3.200 kalori per kilogram. Itu sangat susah bikin pakan untuk kalori tinggi, itu sangat susah, dan kita bisa ya sahabat ya, bisa. Jadi kita tinggal action ya, tinggal nunggu waktu yang tepat, dan juga kemungkinan dana ya, perbaikan mesin dan lain-lain, mungkin kita akan segera menuju ke sana. Jadi intinya begini sahabat ya. Jadi untuk bebek pedaging sudah jelas ya, kalau kita sudah bisa bikin pakan bebek pedaging, sudah bisa bikin pakan bebek pedaging, sudah bisa merawat ya, sudah bisa menjual, sudah banyak marketing ya, sudah bisa menjual, sudah bisa bikin karkas, itu artinya sudah berhasil ya untuk bebek pedaging ya. Satunya bikin pakan sudah bisa menjual, terus bisa bikin karkas. Terus langkah yang selanjutnya itu kalau dari bebek pedaging itu ke bikin DOD ya. Kalau sudah semuanya itu artinya sudah berhasil, dan itu harus bisa, dan itu
sahabat bisa pelajari di YouTube saya ya. Di situ ada semua ya, dari peternakan dari awal sampai akhir itu ada semua. Dan untuk bebek petelur itu kalau kita sudah bisa bikin pakan produksi 70-90%, kita harus melangkah lagi, yaitu langkah selanjutnya dari situ ke telur asin, marketing ya. Terus kita bikin telur asin juga, YouTube-nya sudah ada di situ cara bikin telur asin yang bagus, masir. Dan untuk selanjutnya bikin pakan ya. Jadi dari situ itu adalah kunci sukses berwirausaha di bidang peternakan. Oke sahabat, sudah jelas semua ya. Jadi sudah saya ulas tadi di awal. Untuk kesuksesan di bidang ternak bebek pedaging sudah jelas, dan petelur sudah jelas. Kunci sukses, kunci keberhasilan sudah ada. Tinggal peternak semua tinggal dijalankan ya, seperti itu sahabat ya. Oke, sampai di sini dulu sahabat ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam ternak, salam 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.